guys, welcome back to my YouTube channel. Hai. Jadi guys, sebenarnya ini vlog pertama aku untuk bisa bercerita, dan kali ini aku mau share pengalaman kami selama 1 bulan ini di pertukaran mahasiswa di Bandung guys. Ya benar. Dan aku bersama teman aku, kakak dari Universitas Patimura, Kota Ambon. Yeay. Dan kalian bisa lihat guys, kalau di pertukaran itu berbagai macam universitas. Nah, ini salah satu teman aku dari Universitas Patimura Ambon. Nah, aku mau cerita, aku mau nanya sama kakak bagaimana pengalamannya tentang pertukaran mahasiswa ini kak. Bagaimana budayanya, bagaimana adaptasinya gitu kak. Iya. Mau di share. Oke, halo teman-teman. Jadi perkenalkan dulu, saya nama Yusi Salmo dari Universitas Patimura Ambon. Untuk pengalaman mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka 2, yang dimana awalnya itu gak percaya sih kenapa demikian, karena masih berpikir gimana sih untuk bisa masuk pertukaran mahasiswa Merdeka ini, dan tahapannya itu loh teman-teman sangat rumit. Mau dibilang rumit iya, karena harus mempersiapkan segala administrasi, mulai dari kesiapan diri sendiri, terus kesiapan untuk mengikuti tes kebinekaan, terus ada juga ada BPJS yang harus dipersiapkan, dan banyak hal. Jadi teman-teman, untuk kesiapan itu sampai pada akhirnya momen dimana hasil kelulusan pertukaran mahasiswa Merdeka 2 yaitu tembus dan loloslah di UPI Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia. Yeay. Jadi teman-teman, untuk kesannya yang pertama yaitu saya itu merasa sangat bangga. Kenapa demikian? Karena bisa mengikuti program ini dari pemerintah, dan juga tidak begitu banyak orang bisa mengikuti ini loh. Kenapa demikian juga teman-teman? Proses pertukaran mahasiswa Merdeka ini mau dibilang yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 35.000 orang. 35.000 peserta atau mahasiswa di seluruh Indonesia, tetapi hanya yang lolos hanya 12.000 orang. Dari sekian banyak itu, banyak yang mengikuti tetapi sedikit yang terpilih ya. Jadi teman-teman, untuk kesannya dimana kegiatan ini membawa kita sebagai mahasiswa yang dulunya malas belajar sampai di sini rajin belajar. Bukan begitu sih, tapi memang kebiasaan-kebiasaan yang dulunya malas baca buku, saat ini pun sangat sering baca buku. Nah teman-teman, juga di Universitas Pendidikan Indonesia ini kita diberikan kewenangan dalam memilih mata kuliah, entah itu mata kuliah yang dari prodi kita masing-masing, lintas prodi juga, dan juga lintas prodi. Jadi teman-teman bisa masuk di FMIPA, bisa masuk di prodi musik, bisa masuk di geografi dan lain-lain teman-teman. Ya, dan selanjutnya perasaan saya itu bagaimana Pak? How do you feel kakak Yusi? Perasaan itu sangat, yang pertama itu bahagia banget loh. Bahagia karena bisa mengikuti kuliah bersama seluruh mahasiswa di UPI, khususnya di prodi PGSD. Tepuk tangan. Nah, gimana sih kak? Mungkin udah udah mencicipi makanan khas Bandung. Bagaimana dengan makanan-makanan di sini kak? Apakah sangat-sangat bisa sakit perut? Pedas? Ya, jadi untuk makanan di sini teman-teman jangan khawatir kelaparan, karena kenapa? Di sini makanannya dan jajanannya itu sangat banyak. Iya. Dan sesuatu yang belum pernah kita cobain, kita dapatkan di sini.
mulai dari cemilan snack, Ya. ada juga Seblak. ada yang seblak, Apa tuh ada yang dia? makanan khas Bandung apa ya? Itu otak-otak, Iya, namanya itu otak-otak. otak-otak. Bakso-bakso yang itu. Iya, bakso, ada mie juga, mie yang pedas. Itu mie apa? Gacoan. Oh iya. Itu jajanan mahasiswa. Benar. Jadi banyak loh makanan untuk di Bandung. Ya, begitulah teman-teman. Terus, oh my god, guys, kami lanjut karena ada tadi halangan. Oke, aku mau nanya sama kakak, bagaimana dengan logat bahasa Sunda? Kita tahu kan kalau logat bahasa itu Sunda itu terkenal dengan, saya rasa sih lemah lembut gitu lah ya. Kalau kakak sendiri kayak mana? Iya, kalau di Ambon khususnya di Provinsi Maluku, bahasanya itu beda banget dengan bahasa di Bandung karena lebih ke Jawanya, bahasa Sundanya. Iya. Terus sampai di sini kita yang mau dibilang bahasa Ambon menyesuaikan diri juga dengan bahasa-bahasa daerah di sini. Dan bukan hanya itu teman-teman, karena program pemerintah ini Pertukaran Mahasiswa Merdeka mempunyai ciri khasnya yang dimana seluruh Indonesia mengikuti program ini. Jadi ada beberapa dari universitas lain, jadi bukan hanya saya saja, tetapi banyak universitas yang mengikuti program ini. Dan juga banyak ciri khas, mulai dari keberagaman bahasa, terus dari budaya, dari makanan khas juga, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi untuk bahasa Sundanya biasanya itu kalau ini yang aku aja deh, yang saya dapatkan dari teman-teman di kampus, kalau misalnya kita sebagai perempuan itu biasanya dipanggil teh. Iya, Teh. Iya. Iya. Kalau seandainya cowok atau laki-laki AA atau akang. Iya. Begitu. Awal-awal tuh masih janggal banget, janggal. Benar. Teteh gitu ya. Teh dan Tapi akang. perlahan harus bisa gitu. Ya, betul itu. Selanjutnya aku mau nanya sama kakak tentang bagaimana sistem belajar yang di UPI ini kak, apakah sangat ya pokoknya gitulah. Gimana kak? Iya, oke. Jadi untuk sistem pembelajaran di UPI ini teman-teman sangat wah. Kenapa dikatakan demikian? Karena perbedaan antara universitas saya di Ambon dan UPI itu ya lumayan agak sedikit berbeda, di mana sistem pembelajaran di kelas itu mulai dari dosennya, terus mahasiswanya itu sangat beda jauh. Dan teman-teman, kebanyakan di prodi ini yang mengajarnya itu 2 dosen loh, yang dimana ada profesor dan asisten dosennya, ada ibu doktor atau pak doktor. Jadi dari situ juga dan beliau-beliau tersebut bukan hanya kuliahnya di UPI saja, tetapi di luar negeri loh teman-teman. Jadi banyak pengalaman, banyak materi-materi, informasi yang memang benar-benar kita tidak dapatkan di universitas kita dapatkan di sini. Jadi ayo teman-teman ikut program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Ya, harus coba. Jadi gitulah guys. Oke, kakak, aku mau nanya lagi tentang, oh iya, satu lagi cuaca. Mungkin berbeda kali cuacanya yang kakak tempat tinggal kakak sama yang sini. Iya, untuk soal cuaca teman-teman, perbedaannya sangat drastis. Karena kalau di Maluku khususnya Itu panas di ya, Kak? kota Ambon itu panas banget. Tetapi teman-teman di Bandung ini cuacanya kebalikan, dingin sampai mau gimana gitu. Karena Berarti jarang mandi. Tidak. Harus mandi dong. Harus mandi. Perbedaan itu sangat drastis. Kalau di Ambon itu sangat panas, tetapi di Bandung ini lumayan dingin. Dan teman-teman, kalau seandainya malam itu
udah jam 7 saja langsung di kamar loh. Langsung pakai kaos kaki Pakai guys. kaos kaki. Sama Pakai kak aku sweater. juga. Kalau di Medan tuh panas gitu ya. Sampai di sini dingin, harus pakai jaket. Kalau di Medan mah jangan dibilang. Tetap Harus perbedaannya panas. itu. Oke deh, apa lagi yang mau tanya? Apa ya? Oh, gimana kak dengan orang-orang yang di sini ya? Misalnya kan kalau aku sendiri kan, kalau aku lihat orang-orang Sunda itu terkenal pakai ramah gitu. Kalau orang Maluku kayak gitu nggak kak? Berbeda jauh nggak? Orang Maluku ya sama ke sini sih, cuman di sini mungkin lebih aturannya lebih mengikat ya, bukan ini sih, tapi karena dilihat dari mau dibilang apa ya, orang-orang di sini kan kebanyakan dari Jawa, jadi nominannya itu lebih ke ramah, terus kalau lewat itu selalu Iya, itu ciri berikan khasnya. suara, kasih suara gitu. Terus nunduk juga. Iya, jadi salam, sapa itu sangat deh ciri khas Bandung itu. Orangnya ramah-ramah. Iya, kental banget adatnya juga. Iya, betul. Sama kayak kakak pernah itu nggak yang di Korea itu kan kalau berpapasan annyeonghaseyo gitu kayak nunduk-nunduk gitu loh. Iya, betul itu. Sama-sama loh di Bandung ini kayak gitu. Jadi di sini juga kita belajar banyak, mulai dari cara berbicara dengan bahasa Sunda atau bahasa yang lain, terus cara menghargai orang lain dengan saling menyapa satu dengan yang lain. Jadi itulah keanekaragaman dalam mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Iya. Apa lagi nih kak? Apa ya? Oke teman-teman, jadi gini, ada satu link juga program Pertukaran Mahasiswa Merdeka ini ada memiliki satu kegiatan yang khususkan untuk mahasiswa program pertukaran mahasiswa ini aja, yaitu modul Nusantara. Ya, teman-teman pasti udah lihat loh di Ya, YouTube aku YouTube guys. Mary, yang dimana banyak video-video terkait modul Nusantara, mulai dari ke Villa Isola. Villa Isola, terus di museum KAA, terus mungkin ada lagi akan ke tempat wisata di Bandung, entah itu ke Tangkuban Perahu atau di Lembang dan sebagainya. Pokoknya seru kalau modul Nusantara. Tapi nggak setiap minggunya jalan-jalan ya guys. Pasti ada yang namanya referensi juga. Ya, refleksi diri. Ada tugas juga. Jadi setiap kita modul Nusantara itu dikasih tugas, misalnya buat artikel gitu biasanya. Benar itu. Nggak tahu kalau di pertukaran mahasiswa yang lain ya. Misalnya kayak di Makassar buat tugas yang kayak buat video gitu. Tapi di sini campur sih, ada yang buat YouTube, buat artikel gitu deh. Dan lain-lain. Kalau tentang biaya di sini kak kayak mana? Cukup murah kah atau cukup mahal? Untuk biaya itu kalau mau bilang ada sih yang murah, tapi ada yang mahal juga, tergantung makanannya apa. Kalau seandainya jajanan otomatis ada Masih yang standar. harga ya standar lah 3 ribuan, 5 ribuan. Tapi kalau yang sudah lebih ini tetap harganya juga beda-beda. Tergantung juga mau pesan apa ya itu harganya. Kalau di Maluku kak itu agak-agak standar gak atau melebihi itu? Kalau di Maluku itu sudah mau dibilang ada standar sih, misalnya nasi ayam itu standarnya 15.000, 10.000. Oh, nasi ayam. Nasi ayam itu pun dijualnya kalau di kampus aku itu di sampingnya itu terdapat jajanan itu juga. Tapi ada nasi ayam, terus ayam bakar, ada nasi goreng, sate. Iya. Aku mau nanya, itu makanan khas di Maluku apa kak? Oh iya, kalau makanan khas di Maluku teman-teman yaitu papeda. Pasti teman-teman ada yang papeda. tahu. Iya,
sama kan kayak Beda. Papua gitu. Iya betul. Mm-mm. Papua dan Maluku itu satu loh, cuman beda pulau. Iya, iya, iya. Kalau di Ambon, terkhususnya di Maluku itu ada pepeda, ada sagu, ada Iya, ulat sagu juga. Ulat sagu? Iya, Yang masih hidup-hidup itu. iya itu betul sekali. Aduh guys, kita harus rasain itu. Enak loh, enak. Kakak buat lah nanti di sini. Tapi nggak ada itunya ularnya. Iya. Biasanya itu di pohon. Oh, di pohon. Enggak dibeli di pasar. Ada sih, tapi lebih ke bagian siram gitu. Oh, mungkin Kalau lebih enak, ular. lebih enak yang di apa itu ya? Yang langsung dari pohon. Iya itu langsung ambil terus makan. Nah, Oh my rasa God. gimana gitu? Berarti itu kayak makanan Korea dong guys. Yang hidup-hidup Yang bisa hidup-hidup. dimakan. Kayaknya aku nggak bisa makan itu deh. Nanti hidup di perutku. Oke, karena kakak ini dari Maluku, dari Ambon, coba kakak kasih dong bahasa logat-logat bahasa. Oke. Biar orang ini juga bisa belajar. Iya, untuk logat bahasa Ambon itu kalau seandainya aku biasanya itu bilang katanya itu beta. Oh, beta. Kalau seandainya kamu itu katanya itu C. C. Iya. Beta. Beta. Cinta C. Beta cinta C. Beta Iya, cinta C. gitu. Oh, apa kabar kalau misalnya kak? Kalau apa kabar? C kabar bagaimana? Oh, C kabar bagaimana? Oh, yang pakai itu dorang torang itu kayak mana? Kalau orang itu lebih ke Papua. Oh, iya iya iya. Iya, gitu. Yang ada katong Iya. yang gitu-gitu. Kalau katong itu lebih ke semua. Jadi misalnya mari katong makan. Oh, Jadi mari semua makan. Oh, katong itu Gitu. semua guys. Iya. Tengok ya guys. Dengar katong itu semua. Terus kalau lagi ya? bahasa apa lagi ya? Tapi Ambon itu hampir sama bahasa Papua. Iya, hampir sama. Hmm. Katong semua. Iya, betul itu. Cuman Kalau misalnya kamu sudah makan kah? Itu ya. Pakai kah gitu nggak kak? iya ada kadang kayak gitu. Jadi sesuma ke kabalo. Oh iya iya iya. Gitu. Jadi gitulah guys. Di sini tuh pertukaran mahasiswa ada berapa universitas yang di sini kita? Hampir 30 30 lebih. Iya, 30 lebih Universitas di seluruh Indonesia ke UPI ke UPI teman-teman. karena cinta dengan UPI. Dan dari 35 universitas pastinya memiliki bahasa yang Beragam, Iya, berbeda-beda. logat yang berbeda-beda setiap daerah. Mungkin satu provinsi tapi setiap daerahnya itu Daerah berbeda. beda-beda Iya. ya. Apalagi guys, jadi kami cuma share pengalaman kami sama sini. Iya. Dan bagaimana pertukaran mahasiswa selanjutnya. Kakak ini juga udah ngikuti ke program Iya, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa. Karena kakak udah jadi semester 7 juga kan? Iya betul, udah semester 7 yang dimana harus memikirkan skripsi proposal. Harusnya kakak nggak ikut deh. Harus ikut skripsi. Iya sih. Nanti pulang dari sini barulah stres, nangis lah. Ampun. Kan cari pengalaman baru, terus suasana baru. Mungkin pulang-pulang langsung wisuda, kan nggak Oh. tahu. Aku nanti next day semester 4 mau ikutin kampus mengajar dan mudah-mudahan menang. Amin, harus lolos loh. Itulah guys untuk video sharing kami, maafkan kami. Apa kak? Coba kakak menutupnya gitu biar Iya. belajar bahasa. Oke, pakai bahasa Ambon. Ya belajar bahasa Ambon deh. Oke, nanti perlu Nanti ditranslate. ini nggak usah cut guys karena ini nggak cuma ya. Ini ada lucu-lucunya, ada kesalahan teknis. Tapi ada serius-seriusnya juga guys. Iya, betul. Banyak manfaatnya kalau nonton ini. Oh aku
boleh kenalan nggak aku? Boleh dong. Harus kenalan. Iya, harus. Jadi guys, jadi seperti yang aku bilang pertama, ini pertama kalinya aku nge-vlog seperti ini, ngomong-ngomong sama kakak ini. Dan aku juga merasa bersyukur buat aku bisa masuk pertukaran mahasiswa bersama, bisa bertemu dengan orang-orang baru, dengan orang-orang Sunda. Dan itu hal yang sangat-sangat disyukuri. Saya sendiri dari Universitas Negeri Medan guys, jadi kalian udah tau lah, kalau aku bicara besar berarti udah bisa tahu Universitas Medan. Iya betul. Dan orang Batak guys, Batak. Itulah guys, enggak itulah guys. Iya, jadi teman-teman, kalau seandainya, bukan seandainya sih, tapi sarannya teman-teman harus Mencoba gitu. mencoba mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka ketiga, karena yang ini kan kedua teman-teman. Jadi mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka yang ketiga semaksimal mungkin, karena banyak hal yang nanti teman-teman akan dapatkan di program ini, mulai dari universitas yang mungkin dulunya teman-teman pengen masuk tapi nggak kesampaian loh. Jadi di saat ini banyak universitas yang akan menerima kita selaku mahasiswa dari beda-beda provinsi, sehingga pada saatnya teman-teman bisa mengikuti program ini dan harus lolos. Jangan lupa ya, harus lolos. Jadi Harus mempersiapkan doa, juga, mempersiapkan diri teman-teman mulai dari transkrip nilai, Iya, IPK. IPK-nya juga jangan nurun, harus 3, berapa gitu. Intinya tidak boleh sampai 2 ya teman-teman, harus 3 sampai 3 sekian. Oke. Dan akhir kata, tetap semangat, Ya, jalani hari, jangan pernah menyerah bahwa segala sesuatu akan indah dan tepat pada waktunya. motivasi satu lagi kak dari kakak ini. Jadi guys, kakak ini jadi dosen guys. Iya betul. Doakan biar nanti skripsi langsung S2, Amin. ngajar di Medan. Oh iya, kayaknya harus di Medan ini. Medan panas loh. Tapi jangan dapat jodoh Medan ya. Boleh saja nanti diatur. Diatur oleh yang sang kuasa. Satu motivasi lagi kak untuk kita lah semua. Iya, satu motivasi lagi, teman-teman, jangan berkecil hati karena segala sesuatu itu Tuhan sudah sediakan. Mungkin saat ini kita belum bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka karena hal yang lain, tetapi suatu saat ketika teman-teman tetap setia, tetap semangat belajar, otomatis pada saatnya teman-teman pasti akan bisa lolos dan bisa mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka 3 di teman-teman punya pilihan universitas teman-teman yang teman-teman pilih ya. Ya walaupun sedikitlah tambahin ya, walaupun misalnya nanti teman-teman nggak lolos, setidaknya mengikuti kampus mengajar. Iya. Kita sama-sama nanti kampus mengajar. Semangat. Ada juga banyak kali program. Ada magang, di magang, di independen, di ISMA. Iya. ISMA keren sih. Harus dicoba. Oke deh guys, cukup sekian untuk dari kami. Dadah. Bye. Thank you. Bye bye. Thank you.